Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sedikit tentang bab manajemen basis data. Jadi basis data itu terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Jadi basis itu kita bisa artikan sebagai gudang atau data adalah data. Sehingga manajemen basis data itu adalah sebuah ilmu kita untuk menata sebuah data di dalam satu basis data yang sangat besar untuk bisa ditampilkan, bisa diolah, diedit, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menuju ke satu penjelasan yang lebih dalam, kita perlu sedikit ulas. Kita belajar basis data itu untuk apa? Itu adalah mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang hampir setiap orang itu ketika belajar sesuatu, saya ini belajar ilmu X, ini untuk apa sih nanti penerapannya, kan pasti seperti itu ya. Jadi ada satu ilmu yang ada satu bidang yang mungkin nanti bisa kita masuki ketika kita belajar tentang basis data. Yang pertama adalah di bidang software engineering. Jadi software engineering itu adalah sebuah ilmu yang mendalami tentang pengembangan perangkat lunak atau software, yang termasuk di dalamnya itu yang tercakup atau bidang-bidang yang ada di dalam software engineering itu adalah tentang perancangan sistem, pembuatan, kemudian pengujian sistem, pemeliharaan, kemudian manajemen proyek, dan manajemen kualitas. Sehingga kita harus tahu, kita dudukkan dulu bahwa seorang software engineering itu tidak harus dia adalah sesuatu yang kita itu harus ahli di dalam programming atau di dalam coding. Nah, bukan itu ya. Jadi software engineering itu banyak bidangnya yang kita bisa masuki gitu ya. Ini saya akan jelaskan sedikit tentang skema sebuah software engineering. Yang pertama, software engineering itu dibagi dalam dua sub bidang. Yang pertama adalah software. Tentunya software kita sudah tahu apa itu software, yaitu sebuah aplikasi atau sebuah program yang dibikin untuk tujuan tertentu, kan seperti itu ya. Nah, di dalam software itu sebenarnya terdiri dari beberapa struktur ya, struktur yang ada di dalamnya. Yang pertama, biasanya sebuah software itu adalah dia sebuah program komputer, sehingga keahlian yang dibutuhkan untuk membuat software sebuah program komputer ini adalah memang benar, yaitu coding. Jadi orang harus bisa bahasa pemrograman, membuat satu aplikasi yang ditujukan untuk tujuan tertentu ya. Nah, yang kedua itu adalah struktur data. Jadi sebuah software itu biasanya hampir 90% lah mungkin ya, software-software yang ada yang beredar di pasaran yang hari ini mungkin kita lihat banyak sekali, itu hampir semuanya itu melibatkan adanya hubungan dengan sebuah database. Apalagi di era sekarang ini, di mana era kita adalah banjir data, hampir semua software itu hampir mungkin sudah 99% lah itu pasti akan melibatkan data sekecil apapun datanya. Karena apa? Karena biasanya software itu membutuhkan input ataupun masukan ataupun respon ataupun profiling dari penggunanya untuk dipakai sebagai data pengembangan dari software tersebut. Sehingga di sini ada sebuah ilmu yang itu tidak harus melulu coding, yaitu kita belajar tentang struktur datanya. Karena apa? Karena struktur data ini sangat penting. Struktur data ini sebagai rohnya dari sebuah program biasanya. Jadi bagaimana data itu nanti dibikin ataupun data itu nanti dibuat, itu akan menentukan sekali nanti arah dari sebuah program komputer. Sehingga seorang programmer itu biasanya pertanyaan pertamanya itu pasti datanya sudah ada belum, model bisnisnya seperti apa gitu ya, model bisnis dalam sebuah database-nya seperti apa gitu ya. Ketika struktur datanya sudah jelas, kemudian alur bisnisnya sudah jelas, biasanya seorang programmer atau seorang coding ketika ngoding itu akan lebih mudah dan akan lebih terarah. Jadi seperti itu. Sehingga ilmu tentang struktur data ini sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian di dalam sebuah software engineering itu biasanya ada juga bidang dokumentasi. Jadi kalau dokumentasi ini adalah bidang yang dia itu hanya sekedar untuk memberikan sebuah manual ataupun manual tentang sebuah software, bagaimana software itu dipakai oleh user, kemudian fasilitas ataupun fitur-fitur yang ada di dalam sebuah software itu. Nah, di situ biasanya didokumentasikan dalam bentuk bisa PDF ataupun bentuk teks dan sebagainya, yang itu memberikan panduan
tentang penggunaan dari software tersebut. Ataupun juga ketika ada update-update baru gitu ya, update-update baru tentang softwarenya, biasanya seorang dokumentasi akan memberikan deskripsi tentang update-nya. Ataupun tentang misalkan ada fitur-fitur baru tentang penggunaannya, nah, itu nanti tugasnya adalah documentation ya. Jadi yang harus kita pahami bahwasanya di dalam bidang ilmu software engineering itu tidak harus melulu kita harus bisa coding, enggak. Jadi yang namanya program atau dalam sebuah software itu yang penting itu bukan programmingnya sebenarnya, tapi yang penting adalah logiknya ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana sebuah data itu terbentuk, bagaimana relasi data itu terbentuk, ya, sehingga dari relasi data ini akan jelas alur bisnis dari sebuah software ataupun sebuah aplikasi. Jadi seperti itu. Kemudian bidang yang selanjutnya yang bisa dibagi dari satu software engineering itu adalah engineer, yaitu perekayasa ya. Nah ini tugasnya adalah justru ini yang lebih luar biasa. Karena apa? Karena seorang engineering di sini itu adalah fungsinya yaitu manajemen tentang bagaimana memelihara sebuah softwarenya, kemudian pengujiannya, kemudian pembuatannya, ataupun mungkin pengembangannya gitu ya. Misalkan ada sebuah software yang di situ melibatkan, oh ini software saya ini mau tak kembangkan nanti ke arah IoT atau internet IoT, ataupun bisa juga saya mau kembangkannya nanti ke arah artificial intelligence. Nah, ketika artificial intelligence berarti dia akan melibatkan kaidah-kaidah ilmu yang lain. Ya itu kan seperti itu. Tidak hanya sekedar orang memprogram. Berarti kaidah ilmu yang lain yang dilibatkan di dalam software engineer, di dalam seorang engineer itu apa gitu ya. Ketika datanya sudah sangat besar, sudah menjadi sebuah big data, dibutuhkan sebuah ilmu-ilmu yang lain untuk mengolah data-data tadi. Oh, dibutuhkan orang-orang ahli statistik. Sehingga data ataupun software saya ini nanti bisa saya aplikasikan menjadi sebuah sebuah software yang dimana dia itu punya kekuatan artificial intelligence, ataupun kita bisa ngambil daripada bidang-bidang ilmu yang lain. Misalkan itu adalah survei, misalkan sebuah software yang isinya adalah tentang survei. Berarti saya harus mengambil orang-orang tentang psikologi misalkan. Karena apa? Di dalam membuat sebuah survei itu kan dibutuhkan ahli-ahlinya sendiri ya untuk mengukur sebuah kinerja dan sebagainya, itu macam-macam lah ya. Sehingga tugas seorang software engineering itu tidak melulu tentang coding. Jadi kita nggak usah terlalu berkecil hati. Oh saya belum bisa coding, saya belum bisa program dan sebagainya. Apakah saya bisa berkecimpung di dalam software engineering dan sebagainya atau software house? Oh bisa gitu ya. Jadi karena banyak sisi-sisi yang di situ bisa kita kerjakan. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui tentang nanti ketika kita belajar tentang struktur data, itu kita akan punya gambaran. Oh ternyata kerja saya itu nanti seperti ini, ya seperti itu. Jadi ada dua bidang. Yang pertama nanti adalah kita di bidang struktur data ini, dan juga nanti kita bisa mungkin masuk ke dalam bidang-bidang intinya yaitu engineeringnya atau perekayasa sebuah softwarenya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita menuju ke materi tentang basis data gitu ya. Jadi yang pertama kita akan bicara dulu tentang definisi-definisinya sebelum kita nanti belajar tentang bagaimana membuat relasi-relasi data, kemudian membuat entitas-entitas dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan bicara dulu filosofinya, terminologinya atau pengertian-pengertiannya dulu di sesi video kita yang pertama ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui ataupun yang perlu kita pahami dulu apa itu data kan gitu ya. Karena kita bicaranya database, kita pahami dulu data itu apa sih gitu ya. Jadi data itu adalah sebuah fakta yang bisa dicatat dan disimpan. Dia bisa berbentuk sebuah objek atau dia berbentuk sebuah kejadian. Jadi seperti itu. Jadi perjalanan data itu sebenarnya bukan sekarang saja ya orang membutuhkan data. Sejak zaman dahulu kala itu data itu sudah sebenarnya dibutuhkan dari semua bidang gitu ya. Misalkan ya orang-orang sejak zaman dinasti gitu ya, dinasti kerajaan ataupun dinasti yang lain gitu ya, ataupun sejarah-sejarah yang lain, biasanya di satu dinasti atau satu kerajaan itu
dia akan mempunyai orang-orang yang pustakawan atau ahli-ahli sejarahnya, yang mereka itu tugasnya adalah mencatat apa-apa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam suatu peristiwa ataupun satu tokoh-tokoh yang penting, seperti itu. Entah itu disimpan dicatat di kertas, ataupun mungkin zaman dulu ada yang dicatat di batu, atau ada juga yang dicatat di kulit atau di daun lontar, ataupun di serat-serat bambu dan sebagainya, macam-macam lah. Orang zaman dulu kan karena teknologinya masih terbatas, jadi menggunakan material-material alam untuk mengabadikan tentang data-data yang penting ketika zaman itu. Sehingga apa fungsinya, ketika data itu sudah mereka simpan ataupun dicatat, itu bisa dijadikan sebuah referensi bagi generasi-generasi selanjutnya, sehingga kita itu tahu akar sejarah. Misalkan kita tahu sejarah Majapahit, kita tahu sejarah Demak dan sebagainya, itu kan berdasarkan catatan-catatan dari orang-orang zaman dahulu yang dia itu sudah mencatat data kemudian menyimpannya. Jadi seperti itu. Jadi, dan hari ini ketika teknologi semakin berkembang luar biasa, itu ternyata data itu juga berkembang, baik dari sisi penyimpanan ataupun dari sisi dari sisi metode cara menyimpannya atau mengelolanya, itu juga berbeda gitu ya. Nah, kita kembali ke tentang data tadi ya. Jadi data tadi adalah sebuah fakta yang dapat disimpan dan dicatat, dan data itu dalam bentuk dua hal. Yang pertama adalah objek, yang pertama adalah objek, yang kedua adalah tentang kejadian. Satu contoh ya, misalkan kita mempunyai sebuah data tentang apa? Biasanya data itu punya tema ya, tema tentang apa? Misalkan data tentang sistem informasi akademik, tentang pendidikan gitu ya, di dalam suatu kampus gitu ya, atau satu sekolahan, itu biasanya banyak sekali objek-objek yang terlibat di dalamnya. Contohnya, ada data tentang mahasiswa ya. Nah, ketika ada tentang data mahasiswa, di situ yang bisa disimpan informasi dari mahasiswa itu apa aja? Biasanya adalah name, nama, alamat, telepon, foto, nama orang tua, ataupun data-data yang lain. Mungkin nanti berkembang, dibutuhkan sidik jari, mungkin seperti itu ya, karena sekarang kan banyak sekali verifikasi yang dibutuhkan gitu ya, atau suara mungkin nanti bisa disimpan dan sebagainya, banyak sekali ya objek-objek yang terlibat di dalamnya. Atau objek yang lain, misalkan di dalam informasi akademik adalah misalkan mata kuliah, itu ada biasanya kode, SKS, dosen gitu ya. Mungkin dalam objek ini ada lagi kita, misalkan di situ ada data tentang dosen gitu ya. Ketika data tentang dosen berarti tentang dosen, tentang alamat, mungkin macam-macam lah di situ ya. Jadi itu objek, berbasis objek. Atau juga bisa data itu berbasis kejadian. Di dalam sistem informasi akademik itu ada kejadian-kejadiannya. Misalkan kita membutuhkan kejadian tentang prestasi dari anak itu, misalkan dari presensi diukurnya, bisa juga untuk sebuah penilaian misalkan ya. Berarti presensi itu adalah sebuah kejadian orang itu aktivitas masuk atau tidak masuk. Nah, di dalam presensi itu biasanya dia juga memuat variabel-variabel atau data-data yang disimpan di dalamnya, yaitu tentang tanggal masuknya, jam masuknya, kemudian NIM-nya, kemudian mata kuliah apa yang diikuti dan sebagainya. Bisa juga kejadian yang lain tentang KRS, macam-macam lah. Jadi intinya kita pahami dulu data itu adalah berbentuk objek atau juga bisa berbentuk sebuah kejadian. Nah, ini satu step pertama. Kita sudah paham dulu apa itu data. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan ya. Setelah kita pahami data, biasanya di dalam data-data itu, dia itu akan saling berelasi. Ada saling keterhubungan. Misalkan antara data mahasiswa dan mata kuliah, ini biasanya kan nggak mungkin data ini berdiri sendiri kan. Nggak mungkin berdiri sendiri. Tetapi data ini berelasi atau punya hubungan. Mahasiswa mengambil, hubungannya apa? Mengambil mata kuliah tertentu kan, seperti itu. Ini ada hubungan. Jadi data ini diciptakan, biasanya mereka itu mempunyai hubungan-hubungan untuk membentuk sebuah sistem seperti itu. Atau mahasiswa dan presensi ini pasti ada sebuah hubungan juga. Atau mungkin mata kuliah dengan dosen misalkan. Data dosen misalkan di sini. Nah, di sini ada hubungan yang ingin dibikin. Jadi kumpulan-kumpulan data yang tadi itu data banyak sekali, ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data mata kuliah. Yang mereka itu punya satu hubungan-hubungan tertentu yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah
data yang besar, tapi mereka itu saling punya hubungan untuk memberikan sebuah informasi yang lebih bermanfaat gitu ya istilahnya. Sehingga itulah yang disebut sebagai database. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar data saja tanpa ada sebuah hubungan, itu belum disebut sebagai database. Dia hanya sekedar data atau kumpulan data. Tapi kalau sudah data-data tadi dihubungkan, itu baru kita sebutnya sebagai sebuah database. Jadi bisa didudukkan dulu ya, bahwasanya data itu apa, database itu apa. Kita sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu kita lanjut next dulu. Nah, di sini. Ini penting ya. Jadi kemudian apa? Kita melangkah lagi. Ketika kita punya data yang banyak dan data-data itu saling terhubung, pastikan keterhubungan tadi itu perlu kita kelola kan? Seperti itu. Sebagai contoh misalkan, saya punya sebuah data buku yang banyak sekali yang saya masukkan ke dalam sebuah perpustakaan pribadi saya atau perpustakaan di sekolah gitu ya misalkan. Nah, ketika ada buku datang kita catat, bolehlah kita catat. Kan seperti itu ya, datang kita beli kita catat misalkan, atau dalam sekolah ada buku baru dicatat dan sebagainya. Tapi ternyata menatanya terserah gitu ya, apa yang datang itu dicatat kemudian diletakkan, apa yang datang dicatat diletakkan. Itu akan repot itu ketika terjadi ada orang yang meminjam buku atau kita mau mencari satu buku tertentu. Itu kan masa kita mau mencari satu-satu kan nggak mungkin kan, seperti itu. Nah, ketika kita nggak mungkin seperti itu, maka dibutuhkan sebuah metode, sebuah ilmu baru lagi untuk memanajemen data-data tadi atau buku-buku tadi. Maka dalam sebuah perpustakaan ada ilmunya sendiri untuk memanajemen sebuah data buku gitu ya. Entah diindeks, dikasih nama, macam-macam gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang mau mengakses tentang buku tadi atau mendapatkan informasi buku tadi itu gampang. Misalkan orang mau mencari buku topik tertentu, maka di situ tinggal dia lihat aja topik tentang sains misalkan, dikasih kode 009 misalkan, ataupun 007 misalkan, atau 700 atau 900 kan ada metodenya kan di dalam perpustakaan itu tentang buku sejarah. Nah itu nanti orang gampang, kalau buku tentang ini berarti dia di lorong di jalur lemari yang nomor sekian, kemudian di urutan keberapa, di situ akan lebih enak. Sehingga ketika kita mau mengakses itu langsung ke lokasi yang memang itu bukunya ada di situ. Nanti tinggal kita carinya dia diurutkan atau gimana. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah sebuah sampel gitu ya. Sama juga ketika kita bicara tentang tadi database. Database punya data yang banyak, kemudian dia punya keterhubungan atau keterikatan ataupun relasi antar data tadi, itu juga perlu dimanajemen. Nah, sehingga diciptakanlah sebuah software yang untuk mengelola tentang database tadi. Nah, software tadi yang kita sebut sebagai database management system. Kalau dalam istilah di internet atau di Google itu kita menyebutnya mungkin sering namanya DBMS, database management system. Nah, software ini banyak sekali ya yang mengeluarkan software ini. Ada yang MySQL, ada yang MariaDB, ada Oracle, ada Postgre, ada MS SQL, kemudian MS Access, macam-macam lah. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan versi daripada software mereka, di mana software itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis kan seperti itu. Nah, di dalam sebuah software pengelola database itu biasanya punya 4 karakter dasar yang pasti dimiliki gitu ya. Jadi namanya karakter dasar. Jadi misalkan ada MS Access, MS SQL, Postgre itu adalah software, tapi dalam sistem database DBMS itu punya 4 karakter dasar yang pasti dimiliki di semua database tadi atau sistem software database tadi. Keempat itu adalah yang pertama, sebuah software DBMS itu biasanya dia bisa mendefinisikan tentang data gitu ya. Entah tipe datanya, entah struktur datanya atau constraint-nya. Jadi gini, misalkan ada data tentang nilai ya. Ketika ada data tentang nilai, maka pasti itu ada tipe datanya kan seperti itu ya. Tipe data kalau nilai itu nggak mungkin kan dia tag, dia itu pasti angka kan seperti itu. Nah itu dia bisa mendefinisikan, data ini tentang angka, data ini tentang suara, data ini tentang image dan sebagainya. Itu di dalam sebuah software database itu mereka itu punya kemampuan seperti itu. Itu semua pasti punya kemampuan seperti itu. Juga membuat struktur datanya atau membuat constraint-nya.
Constraint itu batasan-batasan. Misalkan dalam satu data ini hanya boleh dimasukkan true and false, benar dan salah. Berarti dia hanya bisa dimasukkan true and false, nggak bisa dikasih angka ataupun dikasih tulisan dan sebagainya. Jadi constraint itu pasti juga dipunyai sebuah software DBMS. Kemudian yang kedua adalah construct. Jadi construct itu adalah mengkonstruksi. Jadi data yang sudah ada, mungkin yang sudah ada di dalam pengolahannya, itu biasanya mereka itu punya sistem atau cara mengkonstruksikan datanya itu bagaimana metode mereka untuk menyimpan di dalam sebuah media. Jadi mungkin punya struktur konstruksi yang berbeda-beda, sehingga ada sebuah database yang dia itu mahal sekali tapi yang pakai juga banyak. Misalkan Oracle itu dia punya struktur database yang mungkin dia sangat cocok untuk sebuah company yang sangat besar sekali, dan dia itu bisa menjamin nanti kecepatannya bagus dan sebagainya. Ataupun juga ada juga, walaupun itu gratis juga bagus, itu banyak ya, kayak MariaDB, kemudian dan MySQL sekarang mungkin ada yang berbayar tapi masih ada juga yang gratis, kan seperti itu ya. Nah, itu sifat yang kedua. Kemudian ada juga yaitu manipulate. Jadi sifat yang ketiga itu adalah manipulate. Jadi manipulate itu data sebuah software itu harus bisa memanipulasi data. Jadi bisa dia mengupdate, dia itu menambahkan gitu ya, insight dan sebagainya ya. Jadi menambahkan data, kemudian ketika data itu keliru dia harus bisa diperbaiki atau diupdate. Kemudian juga dia bisa diakses kembali gitu ya, yaitu ditampilkan secara cepat dan sebagainya. Itu punya sifat seperti itu. Karena data itu ketika sebuah database yang besar itu tidak akan ada manfaatnya ketika ternyata kita susah untuk menampilkan datanya, untuk mendapatkan informasinya, kan tidak mungkin kan seperti itu. Sehingga semua software DBMS itu pasti dia punya kemampuan untuk memanipulate sebuah data. Nah, kemudian fungsi yang keempat yang lebih penting lagi itu adalah tentang share. Jadi sebuah data itu, sebuah DBMS itu biasanya dia adalah multi user, bisa di-sharing antar member, antar anggotanya. Jadi ada usernya. Jadi mereka itu punya manajemen usernya di dalam database itu, di mana database itu ketika dipakai dalam suatu multi user itu akan ada jaminan. Yang pertama proteksi data biasanya, karena di dalam user dalam sebuah database itu biasanya dia itu punya tingkatan-tingkatan operasi yang bisa dilakukan. Misalkan ada satu user A yang dia itu hanya bisa meng-read aja, melihat saja, dia nggak bisa mengedit, itu ada. Atau juga ada seorang user yang di-create di dalam database itu, yang dia itu fungsinya dia itu bisa memaintenance gitu ya, memperbaiki tabel yang rusak dan sebagainya. Atau juga dia punya kekuatan root, kekuatan tertinggi, dia itu bisa melihat data, bisa memaintenance, dia itu bisa meng-create, dia itu bisa mendelete dan sebagainya, bisa menghapus dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Sehingga proteksi sebuah data itu akan lebih terjamin di dalam sebuah DBMS. Mereka akan punya kemampuan itu. Yang kedua, sebuah data itu juga bisa diakses secara bersama-sama, multiple user. Jadi datanya satu, kemudian bisa diakses bersama-sama. Jadi seperti itu. Oke, ini kita 3 hal, ini sudah kita pahami apa itu data, meningkat apa itu database, kemudian apa itu DBMS. Nah, sebuah database dan DBMS itu akan mempunyai sebuah fungsi yang maksimal ketika ada pendukung-pendukung yang lain, biar mempunyai sebuah nilai manfaat yang lebih besar lagi. Nah, terus pendukung-pendukungnya? Pendukung-pendukungnya adalah dia sebuah database DBMS itu biasanya dia adalah ada usernya atau penggunanya. Karena biasanya sebuah DBMS itu dibikin itu adalah untuk tujuan sebuah bisnis tertentu atau sebuah keperluan tertentu. Nah, keperluan ini yang menentukan siapa? Biasanya usernya. Misalkan sistem informasi akademik, berarti penggunanya kan pasti ya dosen, kemudian mahasiswa dan sebagainya. Kan seperti itu. Jadi ada penggunanya. Kemudian yang kedua pasti ada hardware-nya. Itu sudah pasti ya. Kemudian software, kemudian ada aplikasi atau programnya. Karena biasanya dari database, kemudian ada DBMS-nya, kemudian biasanya aplikasi-aplikasi lain untuk memudahkan di dalam administrasi, kan seperti itu. Misalkan dalam bentuk aplikasi itu berbentuk web gitu ya, sehingga memudahkan misalkan
sistem akademik gitu ya, orang mau mendaftar itu kan tidak harus langsung kita masuk ke program DBMS-nya kan, nggak mungkin kita masuk ke Oracle-nya atau ke MariaDB-nya, tapi biasanya ada pihak aplikasi di atasnya, misalkan pakai PHP sehingga kita nanti bisa ngisinya lewat web dan sebagainya, jadi seperti itu. Hingga tim pendukung-pendukung ini ya, antara gabungan antara data, database, DBMS, kemudian pendukung-pendukung tadi itu yang kita sebut sebagai database system, jadi seperti itu. Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan sebuah database system, gitu ya. Keuntungan yang pertama itu adalah multiple user, jadi seperti itu. Jadi multiple user ini sangat powerful sekali ya. Saya contohkan gini, kita dulu mungkin mempunyai sebuah data yang itu berbentuk Excel misalkan. Yang sering kan kita itu Excel ya. Di sini misalkan ada tentang informasi database tentang sistem informasi akademik gitu ya. Di situ ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data mata kuliah, macam-macam yang itu berbentuk dalam sheet-sheet tertentu gitu ya. Nah, ketika filenya itu berbentuk Excel, ketika ada orang lain yang membutuhkan data tentang mahasiswa tadi ataupun tentang dosen ataupun tentang gaji dan sebagainya, di situ kan mungkin ada gitu ya. Ada informasi-informasi sensitif ketika kita berbentuk Excel, ketika kita itu mau membagi data kita, pasti yang kita lakukan adalah mungkin dikirim secara email atau juga bisa juga dikopikan lewat flash disk kemudian dibuka oleh pihak lain. Sehingga yang terjadi apa? Yang pertama yang terjadi itu informasi sebuah data ini akan susah sekali ketika yang sana itu melakukan perubahan gitu ya. Misalkan si divisi A, divisi tentang gaji melakukan perubahan, maka di divisi yang lain belum tentu datanya itu berubah. Jadi seperti itu akan sangat ribet sekali ketika datanya tidak berbentuk sebuah database yang pakai pengelola sebuah DBMS, jadi seperti itu. Nah, kalau di dalam DBMS itu enak. Ketika divisi A, misalkan di dalam satu company itu ada divisi perubahan jadwal dan sebagainya dari satu dosen, ketika di divisi jadwal itu merubah, maka di data yang tentang dosen tentang jadwalnya juga udah otomatis berubah. Itu enaknya sebuah aplikasi ketika sebuah data ketika dia bisa diakses secara multiple user. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, itu yang lebih penting lagi itu adalah kelengkapan data. Ketika sebuah sistem database atau basis database itu berbentuk sistem, itu kelengkapan sebuah data itu akan lebih, yang pertama terjamin, yang kedua kelengkapannya itu akan lebih cepat terpenuhi. Karena apa? Biasanya setiap divisi dari data tadi, itu mereka itu akan mengupdate sesuai dengan divisi-divisinya. Misalkan dalam satu company atau dalam satu perusahaan, itu biasanya kan ada divisi marketing, ada divisi tentang stok gudang, ada divisi tentang produksi dan lain sebagainya. Nah, tiap divisi itu kan pasti punya data-datanya sendiri. Mereka akan mengelola datanya sendiri, tapi data-data ini akhirnya disetorkan di dalam satu pusat data. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang pimpinan mau melihat sebuah data tentang penjualan, itu dia tinggal akses saja. Jadi kelengkapan datanya itu akan lebih cepat untuk terpenuhi. Dan juga dari sisi kecepatan juga, jadi seperti itu. Yang ketiga itu adalah dari sisi update-nya lebih enak, gitu. Kemudian benefit yang ketiga itu adalah mudah dan simpel untuk dikontrol. Karena ini berbasis dalam satu data, itu untuk pengontrolannya itu juga lebih mudah. Yang kedua lebih simpel, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah secure, jadi lebih aman. Nah, saya contohkan tadi, ketika kita punya sebuah data tentang Excel, gitu ya. Kita punya data Excel, kemudian ketika kita ingin membagi ada orang lain atau divisi lain yang ingin melihat data kita, pasti kan tadi kita bagikan kan seperti itu. Nah, terkadang kan ada data-data ketika ada sheet tertentu yang itu sebenarnya data itu misalkan sheet gaji gitu ya. Ternyata divisi produksi itu nggak harus melihat gaji, nggak harus melihat daftar gaji misalkan, kan seperti itu. Itu kan ketika kita bagi, karena itu filenya sama, kita kopikan gitu ya. Nah, orang itu kadang kan iseng kan melihat, oh ini ada data gaji, dilihatlah gaji. Akhirnya ada sebuah ketidakamanan. Ketidakamanannya itu bukan soal dicuri dan sebagainya, tapi ketidakamanan tentang informasi yang sensitif yang seharusnya tidak boleh si A mengetahui, tetapi dia jadi tahu gitu ya.
Ataupun dari sisi secure juga bisa, saya katakan tadi, biasanya database itu software database itu ada pengaman-pengamannya tertentu tentang akses-akses datanya. Kemudian yang kelima itu tentang aplikasi lain akses. Jadi gini, jadi sebuah database itu biasanya bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi lain, sehingga akan memudahkan ketika sebuah data itu ingin di-create dalam sebuah aplikasi yang berbeda. Misalkan ini ada sebuah perusahaan X gitu ya, perusahaan online shop misalkan ya, sebuah perusahaan online shop. Ketika sebuah online shop ini itu bisa dia menampilkan data itu secara web sehingga orang bisa belanja lewat website gitu ya, misalkan www.tokopedia ataupun Bukalapak ataupun Shopee dan sebagainya. Biasanya mereka punya versi web gitu ya. Kemudian apa? Selain dia versi web, biasanya mereka juga ciptakan versi mobile, yaitu nanti pakai Android ataupun pakai di iOS kan seperti itu ya, Apple dan sebagainya. Nah, itu dia ciptakan sebuah aplikasi yang sama, mungkin datanya ya, ketika kita ngakses data sama, tetapi ini untuk penggunaan aplikasi yang berbeda kan seperti itu. Atau bisa juga sebuah data itu bisa kita sharingkan. Jadi seperti ini, misalkan sebuah toko online gitu ya, kita mungkin belanja di satu toko online A gitu ya. Di toko online itu kita lihat dulu barangnya, kemudian setelah kita melihat barangnya, kemudian kita cocok, kemudian kita klik check out dan sebagainya, kita bayar. Nah, setelah bayar kan kita pasti mendapatkan nomor resinya kan. Nah, dari resi itu ternyata bisa di-tracking. Kita bisa di-tracking, oh ini sedang disiapkan oleh suppliernya. Kemudian supplier, oh ini barang sudah dikirim. Oh, barang ini sudah sampai di pot pengiriman. Kemudian ini sudah sampai di Solo misalkan. Oh, ini sudah mau diantar sama kurir. Ya. Itu kan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih up to date atau real time kan seperti itu. Lalu apakah data mereka itu jadi satu? Enggak. Antara perusahaan online shop dengan perusahaan pengiriman ini datanya berbeda. Ini hanya ada sebuah koneksi sharing data secara API. Biasanya mereka memakai satu API sehingga kita bisa mengetahui barang saya itu di mana. Itu ada sebuah metodenya, nanti kita ajarkan ya, ataupun kalau nggak cukup ya nanti mungkin di aplikasi-aplikasi lain atau di ilmu pemrograman lain bagaimana mengakses data itu dari antar sistem, itu ada. Oke, jadi ini tentang definisi awal yang perlu kita pahami tentang bagaimana apa itu data, apa itu database, apa itu DBMS, dan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh ketika kita nanti belajar tentang DBMS. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Terkadang kan kita mungkin membutuhkan membuat sebuah data di dalam satu perusahaan gitu ya. Ataupun kita mendapatkan sebuah order membuat sebuah aplikasi dari sebuah company atau sebuah perusahaan kan seperti itu. Atau Anda bekerja di sebuah company, perusahaan yang ingin dia itu membuat sebuah aplikasi secara digital dari mungkin perusahaan-perusahaan yang dulunya semua bisnis dilakukan secara manual, ingin dirubah ke dalam digital kan seperti itu. Karena hari ini kan memang sebuah era baru di mana hampir semua UMKM itu menuju ke era digital kan seperti itu. Nah, terus yang ketika kita mau membuat sebuah database itu yang kita lakukan apa? Kan mungkin kita bingung dulu kan di awal. Nah, untuk membuat sebuah tentang nanti peta database-nya, biasanya kita rancangan database-nya, kita perlu membuat sebuah diagram flow bisnis. Jadi kita harus memahami dulu sebuah company itu atau sebuah entitas itu, dia itu punya flow bisnisnya seperti apa gitu ya. Flow bisnisnya ini nanti akan menentukan nanti bentuk dari sebuah database-nya, database sistem yang akan kita terbentuk atau kita buat. Dan seperti itu. Karena apa? Karena sebuah database itu, saya katakan tadi, itu pasti dibikin, itu punya tujuan sesuai dengan keinginan dari sebuah entitas tadi. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Pemahaman bisnis ini penting untuk memberikan gambaran yang besar atau gambaran secara grafik gitu ya. Secara kan orang itu kalau belajar antara angka dengan tulisan dibandingkan dengan gambar kan akan lebih mudah gambar kan. Kalau seorang seniman itu mengatakan bahasanya gambar itu sejuta makna gitu ya. Seperti itu. Sehingga ketika sebuah sistem itu kita gambarkan itu biasanya pemahamannya akan lebih mudah untuk dipahami. Sehingga di sini nanti
saya akan kasihkan sebuah tool atau penggunaan sebuah tool untuk membuat namanya use case diagram, yaitu untuk memahami tentang struktur ataupun diagram dari sebuah logic dari sebuah perusahaan atau flow bisnisnya, atau flow tentang alur daripada jalannya sebuah aplikasi gitu ya. Ini bukan sebuah coding saya katakan, tapi ini adalah logic ya, logic berpikir secara lebih terstruktur ketika kita sebelum membuat sebuah aplikasi. Nah, ini penting saya sampaikan dulu. Karena apa? Karena tanpa logik yang benar, biasanya ketika kita mengcoding sesuatu, kita itu akan mengalami satu stuck gitu ya. Misalkan kita membuat aplikasi, itu kita pokoknya bikin dulu, loginnya kayak gini halamannya. Tapi alur tentang bisnis itu belum kita pahami. Itu biasanya di tengah jalan itu kita akan stuck, ataupun nanti terjadi database yang sudah bikin dirombak ulang, disesuaikan lagi, ternyata ada kayak gini, ternyata alur bisnisnya seperti ini gitu. Itu akan repot sekali, mau makan waktu yang panjang. Sehingga dibutuhkan harus kita bikin dulu alur bisnisnya di dalam satu diagram, sehingga ketika kita membuat aplikasi itu akan lebih cepat, dan yang kedua akan lebih efisien. Jadi seperti itu. Nah, tool yang kita pakai di dalam UML, beberapa fungsi-fungsi UML itu kita pahami dulu. Jadi UML itu adalah menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor gitu ya. Jadi aktor di sini adalah pengguna. Pengguna ini bisa manusia, pengguna ini bisa juga sistem yang lain, kan seperti itu ya. Jadi aktor ini bisa berbentuk sistem, bisa berbentuk orang. Kalau berbentuk orang kan kayak user ya. Misalkan dalam suatu aplikasi ATM gitu ya. Dalam suatu aplikasi ATM itu kalau kita ngambil duit itu kan ada aplikasinya kan kita gitu ya. Aktornya siapa? Ya kita, misalkan pengambil. Kemudian ada aktor lain enggak? Ada. Misalkan di dalam menu ATM itu ada untuk pembayaran pinjaman misalkan. Nah, ketika kita memakai fasilitas itu, biasanya kan di situ kita disuruh untuk memasukkan nomor pinjamannya kan, pinjaman di mana gitu ya misalkan. Ya itu sebuah sistem yang ada di dalam bank itu, dia akan ketika dia jalan maka dia akan membutuhkan aktor yang lain, yaitu perusahaan peminjaman tadi. Dia akan ngecek dulu, ini untuk jumlah tagihannya berapa kan, seperti itu. Ini juga aktor gitu ya. Jadi sistem dari peminjam tadi, sistem peminjaman tadi ini adalah aktornya, yang dia juga berhubungan dengan sistem daripada ATM tadi. Jadi ini kita gambarkan dulu apa aktor-aktor apa aja yang terlibat, kemudian sistemnya seperti apa jalannya, sehingga akan lebih mudah nanti ketika kita membuat sebuah sistem. Kemudian software yang digunakan ini keliru ya, harusnya Visual Paradigm, bisa Gridly, bukan software ya. Ini kebanyakan adalah sebuah tool aja, atau sebuah software juga ada, karena ini ada nanti tak jelaskan cara penggunaannya, cara downloadnya dan sebagainya. Di sini nanti saya akan kasih contoh tentang Visual Paradigm. Oke, fungsi dari use case itu ada 3 fungsi dasar lah. Mungkin ada banyak fungsi yang lain. Yang pertama itu menggambarkan proses bisnis dalam suatu usaha. Jadi ketika sebelum dibikin sebuah database, biasanya kita pahami dulu alur bisnisnya, proses flow bisnisnya dalam suatu usaha. Kemudian juga bisa menggambarkan tentang proses aktivitas program atau life cycle dari sebuah aplikasi. Bagaimana sih jalannya sebuah program dan sebagainya, dan deskripsinya. Di situ bisa kita jelaskan pakai UML ini. Kemudian bisa juga sebagai gateway atau sebagai jembatan antara seorang programmer dengan orang yang memesan program. Kadang kan ada orang yang nggak tahu program, tapi dia inginnya saya pokoknya membuat program seperti ini ya. Biasanya kalau hanya sekedar dikatakan itu biasanya akan banyak sekali miss, hanya ada bentuk catatan. Nah, biasanya untuk menjembatani itu, biasanya seorang programming itu akan membuat UML-nya dulu, dibikin dulu. Fasilitas-fasilitasnya ini nanti ada seperti ini, jadi dibikin dulu sehingga ada sebuah gambaran yang jelas antara si programming dengan si orang yang memesan program. Jadi seperti itu. Langsung aja ya, kasih contoh ya biar gampang. Ini satu contoh itu tentang simple ATM machine system. Jadi tentang sistem yang ada di dalam sebuah ATM ya. Biasanya akan ada gambaran seperti ini. Jadi ini kotak ini biasanya melambangkan tentang sistem, atau dianggap aja ini aplikasi gitu ya, yang membungkus semua.
semua fungsi-fungsinya. Nah, aktor di sini kan, aktor ini di luar sistem kan. Kayak ATM itu yang aktornya kan, misalkan kita nasabah mau ngambil itu kan di luar sistem. Aktor itu bisa ngakses apa lagi? Misalkan di sana harus memasukkan PIN gitu ya. Berarti di sini harus login misalkan. Jadi seperti itu. Login, kemudian dia transaksi yang terlibat apa saja. Di sini digambarkan. Misalkan ada print receipt, kemudian bisa juga nambahkan deposit, karena kan ATM sekarang ada juga yang kita bisa setor langsung tunai ke dalam mesin ATM kan, seperti itu. Kemudian bisa juga cek saldo, kemudian withdraw, ngambil duit gitu ya. Ngambil duit mungkin di sini dijelaskan lagi nanti, ambil duitnya ada pilihan yang 50 ribuan atau yang diprioritaskan yang 100, macam-macam. Itu tergantung sistemnya. Itu nanti tergantung sistem yang diminta atau disepakati antara pembuat sistem dan yang memesan sistem. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini itu akan lebih memudahkan gitu ya. Oh, di dalam aplikasi ATM tadi juga ada sistem administrator. Sistem administratornya itu nanti fungsinya apa? Untuk memaintenance misalkan. Nah, dalam maintenance, orang yang maintenance di sini harus ada reporting. Yang dikerjakan apa saja, yang diperbaiki apa saja. Ada juga sistem shutdown ketika terjadi error dan sebagainya kan, seperti itu. Sehingga ketika ada gambaran seperti ini, nanti kita membuat database itu akan lebih mudah gitu. Ini satu contoh yang sederhana. Nah, ini bisa juga aktornya dari pihak ketiga. ATM kan mesinnya di situ, tapi kan biasanya sistem itu dia akan terhubung dengan sistem bank secara umum, ya, sistem pusatnya. Nah, mereka akan pasti terhubung ke dalam sistem banknya ini. Bank ini bukan orang, tapi adalah sistem lagi, sistem perbankannya. ATM-nya kan yang ada di mall-mall atau di jalan-jalan kan, seperti itu ya. Nah, dia akan terus berhubungan dengan sistem yang ada di dalam bank. Jadi aktor itu bisa berbentuk orang kayak bank customer atau nasabah seperti ini, atau juga aktor itu adalah sistem lain. Itu ya saya katakan tadi. Oke. Nah, ini contoh yang lain juga, misalkan ada online shop. Online shop itu sistemnya seperti ini dia. Ada customer yang dia itu butuh yang belum terregister atau new customer, ataupun aktornya adalah yang sudah terregister kan, seperti itu. Kemudian aktor bisa juga berbentuk sistem, saya katakan tadi ya. Ya, di sini adalah web customer, berarti diaksesnya lewat web www.apa gitu ya misalkan. Nah, berarti aktornya ada 3. Dia itu aktor ini akan seperti ini gitu ya. Nah, di dalam aktor ini itu fungsinya bisa dia itu bercabang, bisa dia itu membuat dia itu bisa mengakses banyak daripada sistem-sistem yang ada di dalam satu aplikasi itu gitu ya. Misalkan membuat pembayaran, nggak usah dia melihat sistem, bisa juga gitu ya. Kan mungkin kan di dalam online shop itu terkadang kan kita sudah memilih-milih dulu, kemudian kita ketika sudah dimasukkan ke dalam shopping chat gitu ya, di dalam shopping chat kemudian kita belum mau bayar dulu gitu ya, baru setelah itu kita langsung akses ke pembayaran bisa di hari besoknya kan, seperti itu. Nah, di sini sistem ini itu menggambarkan jalannya sebuah program atau jalannya sebuah aplikasi. Nah, di dalam use case ini bisa juga terdapat use case di dalam use case. Misalkan view item ini use case kan di sini hanya view item. Sementara di dalam view item itu ternyata dia punya fungsi yang banyak juga, yang di-extend dari fungsi yang lain kan, seperti itu ya. Misalkan dia bisa melakukan set item, mencari tentang pencarian sebuah barang, kemudian browse yang lebih browse ini mungkin mencari detail barangnya. Kemudian bisa juga di sini ada fungsi view rekomendasi, jadi rekomendasi tentang satu barang. Misalkan si A membeli barang X, ternyata di sini harganya kelihatannya tinggi, ada rekomendasi apa nggak mau menginginkan barang yang ini gitu ya, barang X lagi gitu kan, macam-macam ya. Kemudian bisa juga dia menambahkan ke dalam shopping chat kan, seperti itu. Jadi di dalam sebuah use case bisa termaksud di dalam use case yang lain. Ini bisa menjelaskan, jadi programming itu akhirnya tahu bahasanya fungsi-fungsi yang ada nanti aplikasi saya seperti ini kan, seperti itu. Oke, ini gambaran simple, sederhana. Kemudian nanti paling mudah kita nanti praktek gitu ya.
kita praktek di dalam tadi sudah ada ya tentang contoh tentang use case-nya. Di sini beberapa simbol. Kalau kotak tadi adalah sistem, suatu sistem yang mewadai semua proses bisnis atau transaksi gitu ya. Tadi sistem, kemudian aktor tadi digambarkan sebagai orang. Aktor ini bisa sistem atau bisa orang atau bisa alat komunikasi lain. Jadi seperti itu. Kemudian use case ini adalah abstraksi atau interaksi sistem dan aktor. Kemudian association itu menghubungkan, berarti kalau ada keterhubungan antara aktor dengan sebuah sistem, kita tinggal kasih garis lurus seperti itu. Nah, generalisasi ini biasanya menunjukkan spesialis aktor. Misalkan di dalam suatu bank itu ada kan mungkin misalkan dari satu untuk di sini ada peminjaman, misalkan peminjaman itu biasanya dibutuhkan seorang analis tersendiri ataupun persetujuan dari atasan dan sebagainya kan seperti itu kan dibutuhkan aktor yang spesial, jadi istilahnya seperti itu. Kemudian extend ini adalah sebuah use case yang dia itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah kalau include itu enggak, kalau include itu adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau extend itu memerlukan uses ini untuk menjalankan fungsinya. Nanti tak jelaskan ya, tak jelaskan lebih detail tentang include dan extend. Nah, kita langsung praktek aja ya lebih mudahnya, karena kadang kan kalau dijelaskan secara gambar itu agak susah gitu ya. Kita praktekin aja. Ini saya close dulu. Di sini saya menggunakan software Visual Paradigm gitu ya. Paradigm gitu ya. Nah, kalau Anda mau ngakses ataupun ngambil program ini, Anda bisa mungkin di Google gitu ya. Nah, Google kasih aja Visual Paradigm, tapi cari yang community ya, Community Edition. Community Edition ini Anda klik aja. Nah, di sini nanti kan ada softwarenya nih. Nah, ada softwarenya kan. Nah, ini di-download aja kemudian di-install. Jadi seperti itu. Nah, di-download kemudian di-install gitu aja. Jadi caranya gampang lah itu seperti itu. Nah, habis itu kita buka seperti ini. Kalau kita misalkan mau membuat sebuah use case baru, biasanya kita di sini new dulu, new projectnya apa? Misalkan use case sistem atau use case 1 gitu aja lah gampangnya. Yang bikin siapa terserah, misalkan di sini nama saya Faiman gitu ya. Create blank project gitu aja. Create blank project, kemudian kita pilih aja di sini ada UML kan, klik UML, kemudian pilih aja yang use case gitu ya, use case diagram. Kita klik, kemudian kita next. Pilih aja yang blank. Kemudian misalkan di sini use case ya. Misalkan kita sistem informasi perpustakaan misalkan, gitu kan. Nah di sini ketika kita membuat aplikasi ini itu akan ada satu blank khusus ya, satu worksheet khusus. Di sini bisa kita tinggal nanti tarik-tarik aja. Saya katakan tadi membuat use case itu bukan programming, tapi ini adalah lebih ke logic gitu ya. Misalkan kita bikin dulu sistemnya, biasanya dibikin sistemnya dulu kayak gini. Tarik dulu sistemnya, tarik aja gitu ya. Nah ini kasih nama misalkan sistem informasi perpustakaan. Nah, perpustakaan misalkan seperti ini. Nah, yang pertama mungkin kita pasti ambil dulu pasti ada aktornya kan, yang nanti penggunanya dari sistem atau aplikasi kita itu apa. Misalkan di sini adalah pustakawan. Nah, pustakawan itu dia punya fungsi apa aja gitu ya. Untuk mengakses sistem, misalkan di sini dibutuhkan apa? Login misalkan. Ya udah di sini tulis aja login. Login. Berarti seorang pustakawan itu dia harus login dulu ke dalam sistem kan seperti itu. Nah, ketika dia login ternyata dia belum terdaftar itu. Belum terdaftar menjadi anggota seorang pustakawan atau pengelola dari aplikasi itu. Berarti
di sini ada fungsi yang lain yang bisa kita libatkan, namanya adalah misalkan register atau pendaftaran. Seperti itu. Register. Berarti register ini dia itu di apa? Di extend kan? Nah, dia itu mengextend ke dalam login. Artinya gini, kalau extend itu dia itu bisa dipakai bisa enggak. Ketika dia sudah terdaftar, berarti dia enggak harus mengakses fungsi register, tapi dia langsung masuk ke sistem. Jadi seperti itu. Tetapi kalau dia belum terdaftar, dia nanti baru butuh ke register. Jadi seperti itu. Dia butuh register gitu ya. Jadi itu nanti ini extend itu di sini itu berdiri sendiri, tidak harus digunakan, istilahnya seperti itu. Dia hanya di-extendkan aja, dia akan diakses ketika memang dibutuhkan. Ketika seorang pustakawan sudah terdaftar, berarti dia nggak usah ngakses fungsi ini, fungsi register ini, gitu ya. Kemudian setelah itu pustakawan dia pasti bisa ngakses beberapa program lain kan, misalkan use case lain tentang apa, misalkan tentang peminjaman misalkan ya, peminjaman. Nah, ketika dia meminjam, di sini pasti ada fungsi ini, hubungan dulu ya. Nah, biasanya ada fungsi yang lain. Dalam peminjaman ini biasanya ada fungsi-fungsi yang lain. Misalkan di sini dalam informasi peminjaman biasanya dia lihat dulu status buku misalkan. Nah, status buku ini extend apa instant? Ini adalah instant. Include, dia adalah include ya. Kenapa include? Karena setiap kita mengoperasikan pilihan peminjaman, di sini pasti akan lihat dulu bukunya itu statusnya dipinjam orang atau enggak, kan seperti itu kan, pasti ya, ini pasti Pak, karena ketika ini pasti membutuhkan fungsi dari cek status buku. Di sini dia pasti akan dia disebut sebagai include. Beda kalau extend tadi kan register itu kadang dipakai kadang enggak, tapi kalau status buku kan dia pasti dipakai gitu loh. Bisa juga di sini misalkan ada enggak misalkan cek status ya, cek status peminjam. Nah, ketika cek status peminjam di sini juga posisinya adalah include. Karena apa? Karena peminjam pasti dicek juga, dia statusnya mungkin ada peminjaman yang lama atau ada keterlambatan. Di situ kan perlu dicek dulu kan sama sistem kan, seperti itu. Nah, pustakawan bisa juga dia misalkan di sini ada fungsi manajemen buku. Di sini fungsinya banyak lah di sini ya. Mungkin Anda bisa tambahkan di sini. Misalkan menambahkan daftar buku. Macam-macam ya. Di situ nanti bisa Anda gambarkan dulu. Jadi seperti itu. Menambahkan ini berarti dia adalah extend. Dia itu extend. Keliru ya, bentar. Di sini extend. Oh, keliru. Nah, di sini kan extend kan, jadi belum tentu orang mengakses manajemen buku atau seorang pustakawan itu mengakses manajemen buku itu dia mengoperasikan menambahkan buku. Jadi seperti itu. Ya, banyak fungsi-fungsi yang lain bisa Anda tambahkan. Kemudian Anda juga bisa menambahkan aktor lain. Misalkan di sini mahasiswa, gitu kan. Mahasiswa kan bisa mengakses kan. Mahasiswa dianggap sebagai aktor lain. Dia bisa apa? Misalkan sama mahasiswa di sini dia harus login dulu misalkan. Dia bisa mengakses login atau bisa juga di sini ada fungsi misalkan cari buku. Di dalam fungsi cari buku misalkan
oh mahasiswa nggak usah mendaftar lah, nggak usah mendaftar dulu, dia bisa cari buku dulu, boleh. Artinya fungsinya ini dia fungsi ini tidak fungsi cari buku ini tidak harus dia itu terdaftar sebagai anggota dari perpustakaan, bisa seperti itu. Jadi kayak gitu. Di dalam cari buku nanti mungkin fungsi-fungsinya bisa Anda tambahkan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini mungkin kita ada lagi di dalam sistem tadi itu kita libatkan misalkan status mahasiswa misalkan. Status mahasiswa itu bisa misalkan akses ke sini di mana di sini ada mungkin aktor lain atau sistem lain yang membutuhkan sistem informasi perpustakaan ini. Misalkan di sini adalah akademik gitu ya, bidang akademik. Sistem akademik ini mau ngakses, misalkan mau ada kelulusan dan lain sebagainya. Di sini dia membutuhkan akses kepada status mahasiswa misalkan. Status mahasiswa di sini macam-macam di sini bicaranya, misalkan denda dan lain sebagainya, misalkan gitu kan. Di sini informasi yang memang dibutuhkan adalah misalkan ada denda enggak atau ada keterlambatan enggak, bisa Anda tambahkan di sini. Jadi ini satu contoh cara penggunaan sebuah use case system. Ini bisa Anda kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan sebuah entitas atau sebuah perusahaan yang ketika Anda ingin membangun database-nya. Karena dengan adanya alur bisnis yang seperti ini akan lebih mudah nanti ketika kita nanti menuju ke video yang kedua tentang bagaimana membuat tabel, bagaimana membuat relasi dan sebagainya. Dan juga seorang programmer ketika sudah melihat use case seperti ini, dia akan lebih mudah nanti. Saya memulainya dari mana untuk sebuah program saya. Mungkin itu saja ya dari saya untuk pertemuan yang pertama ini, video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan tentang manajemen basis data di edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.